Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Harus diakui masuknya Partai Golkar dan PAN menjadi parpol pendukung Prabowo Subianto membuat situasi Muhaimin Iskandar alias Caimin semakin sulit. Kedua partai makin percaya diri menyodorkan nama cawapres. Belakangan ada nama Erick Thohir dan juga Muhadjir Effendi yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional. Apakah berubahnya nama koalisi Prabowo dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju akan membuat Caimin batal maju di Pilpres 2024. Dan sudah bergabung bersama kami sudah ada Wasekjen PKB Syaiful Huda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-bapak. Saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, saya ingin tahu dari gesture yang Anda baca di ulang tahun PAN kemarin, ini ada bermacam-macam hal yang menarik. Ada perubahan nama koalisi, kemudian Caimin sebagai koalisi yang sudah bergabung sejak awal mengatakan tidak tahu ada pergantian nama. Datangnya terlambat pula begitu. Nah, dengan gemuknya koalisi ini kemudian yang jadi pertanyaan adalah soliditas koalisinya akan seperti apa? Bagaimana Anda membaca gesture dalam HUT PAN kemarin ini, Mas Adi? Saya ingin komentar tiga hal. Pertama, perubahan nama koalisi itu kan sebenarnya sesuatu hal yang cukup prinsip. Tentu agak mengejutkan bagi publik kalau Muhaimin Iskandar dan PKB tidak dilibatkan dalam konteks ini. Karena memang sejak awal Prabowo Subianto itu dengan Muhaimin antara Gerindra dan PKB menyepakati bahwa nama dari koalisi kedua partai ini adalah KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi kemudian diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, persis sama dengan nama koalisi yang saat ini sedang diwujudkan oleh Jokowi ya. Itu artinya kita akan melihat ke depan bagaimana sikap politik PKB. Karena apapun judulnya ini kan secara tidak langsung sudah menganggap Muhaimin Iskandar dan PKB tidak terlampau penting dalam koalisi ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nama Koalisi Indonesia Maju ini kan sebagai bentuk upaya dari Prabowo Subianto dan para pendukungnya untuk menunjukkan bahwa siapa yang sebenarnya paling Jokowi. Nama Koalisi Indonesia Maju ini kan replika persis, duplikat sama dengan nama koalisi yang saat ini sedang dibuat oleh Jokowi dengan Muhaimin Iskandar. Itu adalah bagian dari strategi politik bahwa sebenarnya Prabowo Subianto mencoba untuk menyasar para pendukung Pak Jokowi yang 2019 yang lalu, 2014 yang lalu memang berjarak secara diametral. Oleh karena itu ini kan bagian dari strategi politik ya. Cuman kan yang ketiga yang menjadi problem, ini kan secara tidak langsung membuat bagaimana PKB tentu tidak nyaman hati. Karena apapun judulnya, koalisi Prabowo dengan PKB itu kan yang paling awal. Bahkan sejak tahun yang lalu, ya, Prabowo Subianto berharap menjadi sosok yang kemudian memberikan tiketnya secara penting, mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya di Pilpres. Tapi ketika ada PAN, ketika ada Golkar masuk, tentu ini semakin Jadi ini membuat kalau menurut posisi Anda PKB cara semakin halus dari Prabowo untuk kemudian menyingkirkan secara halus PKB begitu, Mas Adi? Ya bagi kita yang melihat dari jauh bukan menyingkirkan secara halus, ini PKB sudah mulai dianggap tidak terlampau penting. Coba bayangkan, nama koalisi saja nggak dilibatkan. Apalagi kalau kita mendengar statement dari PAN, statement dari Golkar, mereka bukan masuk dalam koalisi KKIR, tapi mereka berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Ketika PAN dan Golkar berkoalisi dengan Prabowo Subianto, hanya mau berkoalisi dengan Prabowo-nya, bukan menjadi koalisi yang kemudian di dalamnya ada PKB. Inilah yang sepertinya semakin menjelaskan kenapa nama Koalisi Indonesia Maju itu tidak melibatkan Gus Muhaimin. Padahal kita tahu Gus Muhaimin ini adalah partai politik, ketua umum partai yang paling awal memberikan deklarasi dan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Saya khawatir apa yang disampaikan oleh elit-elit PKB seperti Bang Saiful Huda, bahwa kutipan judul lagu dangdut beberapa waktu yang lalu itu berlaku. Kalau Prabowo 11, maka PKB akan 12. Kalau Prabowo tak jelas, maka akan PKB lepas. Nah, saya khawatir judul lagu ini akan terus berlaku untuk di kemudian hari. Oke. Karena Kita akan bagi coba Golkar, tanyakan karena bagi langsung PAN, Mas ketika Adi mendukung ke Prabowo, Pak itu Syaiful. tidak Pak ada Syaiful. hubungannya dengan KKIR. Oke, kalau menurut Mas Adi begitu, ini sepertinya sinyal bahwa PKB sudah dianggap tidak penting dan juga ini membuat PKB tidak nyaman. Kemarin Caimin mengatakan tidak tahu begitu, masa tidak tahu? Ini kan yang sudah berkoalisi sejak awal kan PKB dan Gerindra. Dan Caimin mengatakan akan lapor dulu nih ke partai terkait hal ini. Apa kemudian hasil dari laporan Caimin kepada partai?
Iya Mbak, satu memang kami merasakan mendadak betul. Saya kebetulan mendampingi Gus Imin acara tadi malam di HUT PAN. Saya sendiri sebagai person penghubung PKB dengan Gerindra selama 1 tahun 15 hari. Karena tadi malam setelah diumumkan koalisi Indonesia Maju itu tepatnya 1 tahun 15 hari posisi koalisi KKIR. Kami terkejut, kami kaget karena sifatnya dadakan. Kami tidak dapat konfirmasi sebagaimana disampaikan oleh Gus Imin. Kami kebetulan datang terlambat karena di DPP kami sedang melakukan rapat koordinasi nasional dengan seluruh ketua DPW yang hadir langsung dan dengan DPC-DPC di seluruh Indonesia melalui Zoom. Jadi memang sangat kaget. Itu yang harus jujur kami sampaikan bahwa kami sangat kaget dan sifatnya dadakan. Yang kedua, saya kira pada kesempatan yang baik ini perlu saya juga sampaikan dan umumkan pada publik bahwa koalisi KKIR otomatis dibubarkan oleh Pak Prabowo tadi malam ketika beliau mengumumkan koalisi baru. Itu artinya 1 tahun 15 hari koalisi KKIR otomatis bubar pada tadi malam ketika Pak Prabowo mengumumkan koalisi baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, Gus Muhaimin menyampaikan ketika ditanya oleh teman-teman media apa sikapnya PKB karena semua proses politik koalisi kami kerjasama piagam yang kami tanda-tangani di Sentul atas hasil rapat DPP, Gus Muhaimin menyampaikan akan menyampaikan pada forum DPP menyangkut soal perkembangan yang terakhir ini terjadi. Oke, artinya keempat, Pak Saiful, apakah yang dikatakan tanya, Mas Adi tadi bahwa PKB ingin dibuat tidak nyaman, saat ini perasaannya bagaimana? Apakah memang tidak nyaman dan berpikir ulang untuk tetap berada di koalisi ini? Ya kita serahkan lagi nanti ke dalam rapat DPP. Jadi kalau publik hari ini nanya bagaimana status PKB hari ini, kalau istilahnya Mas Adi itu mauquf. Jadi berdiam sementara untuk nanti kemudian bergerak. Nah bergeraknya itu seperti apa kita tunggu hasil rapat DPP. Semoga bisa digelar awal bulan September ke depan. Baik, saya ingin tahu juga ini dari Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin, jadi ketika Golkar kemudian juga memutuskan untuk berkoalisi bersama Gerindra, bersama PAN, memangnya PKB itu tidak dianggap gitu, hanya dianggap sebelah matakah, tidak diperhitungkankah? Karena yang akan berkoalisi hanya dengan Prabowo saja begitu, tidak menghormati tanda kutip apa yang sudah menjadi kesepakatan antara Gerindra dan PKB sebelumnya. Saya kira tidak seperti itu, Saskia ya. Golkar itu sangat menghargai etika politik. Oleh karena itu Partai Golkar sejak kita mencalonkan Pak Erlangga baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, Pak Erlangga dengan tim yang telah dibentuk itu intens sekali dan sangat dinamis melakukan lobby politik baik kepada Pak Prabowo, kepada PKB, PAN dan lain sebagainya partai-partai lain pun. Nah oleh karena itu ketika kita mendukung Pak Prabowo kita tidak menyatakan bahwa dan tidak ada pandangan sedikit serta tidak ada sikap sedikit pun bahwa kita memandang sebelah mata daripada kawan kita sama kita PKB dan kita tidak mencampuri daripada KIR. KIR silakan saja kan itu adalah sebuah pernyataan politik, sebuah sikap politik yang sudah ditandatangan antara Pak Prabowo dan Caimin. Tapi kita Partai Golkar setelah melalui pengkajian mendalam dan konsultasi dengan para senior partai, kita mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah oleh karena itu bersama dengan PAN. Nah ketika kita mencalonkan Pak Prabowo, maka kita tidak mencampuri urusan KIR. KIR mau bubar atau tidak bubar itu adalah urusan antara PKB dengan Gerindra. Tapi kita masuk di sini untuk bersama-sama dengan Pak Prabowo, PAN dengan PKB. Saya kira ini kalau kita ibaratkan ini hanya kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang akan menyinari daripada yang akan terbang untuk menyinari pada seluruh berubah Indonesia. nama koalisi Jadi, saja tadi seperti yang disampaikan Mas Adi. Ini hal yang prinsip. Ini kan hal yang prinsip begitu, karena sebelumnya Gerindra dan PKB sudah memiliki kesepakatan melalui piagam Sentul begitu ya. Dan ini apakah kemudian dengan adanya perubahan nama koalisi ini juga akan berpengaruh pada poin-poin yang ada dalam piagam Sentul itu sendiri, termasuk di dalamnya pembahasan Capres dan Cawapres ini adalah tergantung kepada Prabowo dan juga Caimin. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut
Bapak-bapak kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lihat seperti apa nanti perkembangan terutama dalam bursa cawapresnya itu sendiri. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Prime Time News. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Pak Nurdin, apakah dengan berubah nama koalisi ini ada perubahan juga kah begitu? Terutama terkait dengan cawapres, karena beberapa waktu yang lalu ada statement juga dari Erlangga Hartarto yang mengatakan sudah mengantongi nama calon wakil presiden dan dikatakan ada kejutan esok hari. Apakah sudah ada kesepakatan? Ini masih sangat dinamis ya, sampai saat ini masih dilakukan lobby-lobby khusus Partai Golkar karena memang Pak Erlangga diberi mandat oleh Rapimnas maupun Munas untuk menjadi capres. Capresnya sudah tidak mungkin karena sudah mendukung Pak Prabowo sehingga diturunkan menjadi cawapres. Nah, kalau kita membaca secara langsung ya bahwa di koalisi 4 partai ini itu juga ada 4 calon. Ya, PAN mencalonkan 2 orang, yaitu Pak Erick Thohir dengan Pak Muhadjir, kemudian PKB Caimin, dan Golkar Pak Erlangga. Jadi 4 inilah nanti akan dimusyawarahkan oleh 4 partai ini. Nah, tapi kalau misalnya mudah-mudahan tidak deadlock, kita kan negara Pancasila, musyawarah mufakat, itu adalah merupakan dasar kita dalam mengambil keputusan dan tidak mungkin voting untuk cawapres karena yang paling penting adalah siapapun pasangannya Pak Prabowo adalah bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024 akan datang. Oleh karena itu, kalau seandainya nanti masing-masing Caimin dimaklumi juga kalau Caimin tetap memiliki kemauan yang keras untuk menjadi cawapres, begitu pula dengan PAN, begitu pula dengan Golkar, itu sama sebetulnya. Nah, kalau masing-masing ini tetap mempertahankan calonnya, maka menurut saya adalah yang terbaik serahkan kepada Pak Prabowo yang akan memutuskan daripada 4 calon yang bakal calon wapres yang dicalonkan oleh 3 partai. Itu yang paling ideal sebetulnya. Dan tentu Pak Prabowo memiliki sebuah pilih politik dan kemampuan untuk karena beliau sudah insya Allah yang ketiga kalinya ini ikut menjadi capres dan beliau akan bisa mempertimbangkan berbagai aspek agar supaya bisa memenangkan kontestasi Pilpres yang akan datang ini dan mampu melanjutkan proses pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi sesuai dengan pernyataan beliau, dan Golkar juga sepakat dengan Pak Prabowo bahwa Golkar bertekad juga untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Oke. Berarti menempuh jalan musyawarah seperti yang dikatakan Prabowo juga begitu kemarin, tetapi jika kemudian deadlock tidak ada kesepakatan, maka diserahkan kembali kepada Prabowo siapa kira-kira yang pantas untuk mendampinginya adalah keputusan untuk dari Prabowo sendiri, begitu ya Pak Nurdin ya. Saya ingin tahu juga tanggapan. Ya, saya kira itu yang paling ideal itu. Itu yang paling ideal. Saya ingin ke Pak Syaiful. Merasa Baik, Pak Syaiful, kalau Anda sendiri bagaimana? Caimin kira-kira dan PKB ini akan sepakatkah jika kemudian nanti dalam koalisi ini ada poin-poin yang berubah dari kesepakatan dalam Piagam Sentul, kemudian juga terkait dengan cawapres, ini tidak kemudian mutlak menjadi perbincangan antara atau keputusan dari PKB maupun juga Gerindra saja. Apakah kemudian PKB tetap akan berada di situ atau kemudian akan melakukan langkah-langkah lain? Ya, sejak tadi malam sudah tidak relevan lagi PKB ngomongin soal cawapres di Pak Prabowo. Karena sejak tadi malam Pak Prabowo secara sepihak sudah membubarkan KKIR, ya otomatis berarti tidak lagi kita membahas soal cawapres di situ. Sekali lagi posisi PKB hari ini kalau ditanya ya mauquf, tinggal kita tunggu hasil rapat di DPP seperti apa. Jadi pasrah saja begitu Pak Syaiful? Pak Saiful, kalau kita mendengar ya, di mana pernyataan Pak Prabowo membubarkan KIR? Hanya menyatakan koalisi Indonesia Maju tidak menyatakan KIR bubar itu. Sama dengan Golkar dengan PAN dengan P3 punya KIB, ya, dan KIB tidak dibubarkan. Jadi Golkar sekarang bertransformasi ke belum ada statement resmi bahwa dibubarkan begitu ya Pak Nurdin ya? Ya, saya tidak mendengar itu bahwa. Ya, memang nggak mungkin secara eksplisit disampaikan. Tapi secara tidak langsung ketika ada koalisi baru yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju, ya otomatis KKIR yang lama ya pasti Pak Nurdin secara otomatis bubar. Secara otomatis bubar. Tapi ini sudah disampaikan juga langsung ke Gerindra bahwa ya sudah kalau memang begini artinya kita sudah bubar begitu. Atau ini kemudian menjadi sikap sendiri saja dari PKB? Ya kita tunggu teman-teman Gerindra.
Oke, baik. Mas Adi, ini kok sepertinya kalau Anda membaca dari statement Pak Saiful, bagaimana nih? Apakah kemudian PKB sudah tampak pikir-pikir atau apa yang Anda bisa baca dari sikap PKB ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang sangat tampak rasa kecewa dari teman-teman PKB dan Bang Saiful Huda ya, dari statement-statement politiknya. Karena apapun koalisi PKB dan Gerindra ini kan sudah lebih dari setahun, di mana persoalan peta koalisi, persoalan capres dan cawapres itu kan yang menentukan hanya Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto. Tapi per tadi malam ketika koalisi pendukung Prabowo ini berubah menjadi koalisi Indonesia Maju, itu secara tidak langsung, automatically membatalkan kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah dibuat antara PKB dan Gerindra, termasuk persoalan cawapres yang di mana kunci Inggrisnya beberapa waktu yang lalu diberikan dan dimandatkan kepada Muhaimin Iskandar. Itu artinya apa? Persoalan koalisi Prabowo Subianto ke depan itu yang punya privilege adalah Partai Amanat Nasional dan Golkar tentu saja. Mengingat dalam hal ini PKB juga tidak dilibatkan terkait dengan penentuan soal nama koalisi baru itu. Oleh karena itu maka saya menduga bahwa PKB tentu sangat kecewa ya, bahkan sangat hopeless ya. Apakah koalisi bersama dengan Prabowo Subianto ini akan tetap lanjut ataukah akan ada opsi-opsi yang lainnya? Seperti judul lagu yang sempat selalu dikutip oleh teman-teman PKB itu, yang 11-12 itu loh. Itulah yang saya kira memang kita tunggu betul ya. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata, PKB akan bersikap realistis kalau memang tidak dibutuhkan oleh Prabowo. Kalau sudah dianggap tidak terlampau signifikan, tidak dianggap terlampau penting untuk menambal kekurangan politik di 2024 bagi Prabowo, maka sangat mungkin PKB ini akan pindah jalan. Kan Prabowo beberapa waktu yang lalu sudah ngomong, Gus Muhaimin jangan kemana-mana. Prabowo itu paham betul bahwa Muhaimin ini bisa kemana-mana. Mengingat Muhaimin ini tentu punya jangkar-jangkar politik yang saya kira bukan hanya di poros Prabowo Subianto. Apalagi di saat yang bersamaan kita bisa melihat bagaimana PKB kan juga sedang membangun jangkar politik dengan teman-teman PDIP dan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu tentu saya tidak mau mendahului sikap politik dari PKB, tapi sangat kelihatan ada hopeless, ada kekecewaan, dan bahkan mungkin amarah ya, dari teman-teman PKB ketika. Dan itu juga kita bisa maklumi begitu karena PKB menjadi partai pertama yang berkoalisi dengan Gerindra begitu ya Mas Adi ya. Iya, karena secara tidak langsung bagi PKB sudah dianggap tidak penting, tidak dilibatkan. Mas Saiful, artinya pelukan kemarin yang dikatakan pelukan agar tidak pergi dari koalisi ini ya sudah, jadi tidak erat lagi begitu ya. Jadi PKB lebih memilih menyanyikan lagu 11-12 saja begitu ya. Lo nggak jelas ya gue lepas begitu ya Mas ya. Ya begitulah PKB itu ya, bagi PKB politik itu kan rasional, untung dan rugi. Pak Kalau Saiful, sudah dianggap bagaimana tidak Pak penting Saiful? bagi Prabowo ya pindah ke lain hati, kan itu saja jalan ceritanya Mbak Setia. Oke, baik, kita akan lihat kapan ini Pak Saiful kemudian sikap dari PKB sendiri akan diberikan sesudah kemarin diberikan laporan oleh Caimin dan saat ini sedang dirembukan, kapan kemudian sikapnya ini juga akan kita bisa mendengar apa kemudian keputusan dari PKB. Ya kita nikmati dulu aja ini mau puff, kita istirahat dulu sambil nanti selanjutnya bergerak. Karena memang dari awal kami merasa belum ada kebutuhan, termasuk belum ada kebutuhan untuk secepatnya bikin nama koalisi baru. Itulah kenapa lalu kami merasa mendadak dan memang nggak ada bahasan sama sekali. Saya datang dan Gus ini datang di HUT PAN itu tidak ada preferensi apapun menyangkut soal perubahan nama ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Wasekjen PKB Saiful Huda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Bapak-bapak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.